Halo guys, balik lagi sama gue di Manalus Motovlog. Hari ini gue mau riding. Sekarang hari Sabtu. Sebelumnya gue mau menyapa kalian dulu. Kalian semua apa kabar? Gimana puasanya? Semoga lancar semua ya. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam puasanya. Terus gue juga mau minta maaf kalau gue minggu kemarin gak upload video. Soalnya kebetulan gue kemarin habis pulang liburan ke suatu tempat dan baru sampai rumah itu baru kemarin malam, hari Jumat malam jam 10. Jadi ya baru bisa bikin video lagi, baru bisa riding lagi sekarang. Wow, macet sekali ya. Macet banget, aduh. Oke, kita jalan lagi. Setelah tadi macet dan sekarang juga masih sedikit macet. Jadi hari ini gue pakai Triumph Rocket 3. Dulu kan ada tuh yang bilang, "Bang, coba bikin video pakai motor ini dong." Nah, sekarang gua pakai motor ini. Motornya enak. Cuman wah, powernya gede banget. 2300 cc 3 silinder. Powernya gila. Tapi gue nggak akan ngebahas tentang motor ini sekarang. Gue mau sharing sama kalian pengalaman unik gue selama gue pernah naik motor. Jadi gue itu pertama kali naik motor itu kelas 4 SD. Belajar motor. Pertama kali gue belajar motor itu gue langsung nabrak tong sampah depan rumah gue. Iya, nabrak tong sampah depan rumah. Habis itu nggak ada traumanya, coba terus. Bokap gue itu pertama kali punya motor besar Harley Davidson itu 2008. Ya, 2008. Nah, itu gue udah mulai belajar tuh motor Harley Davidson 2008. Itu gue masih umur 14 kalau nggak salah. Iya, 14. Iya bener, 14. Masih 14 tahun. Nah, itu baru mulai belajar doang. Dulu motor pertamanya itu Sportster 883 Custom. Jadi tahun 2008 itu. Nah, cuman walaupun gua udah bisa sebenarnya, cuman nggak dibolehin naik. Jadi walaupun gua dijejelin motor dari kecil, cuman gua naik motor itu baru boleh sendiri itu setelah gua punya SIM. Sebelum itu nggak boleh. Kalau mau naik motor itu selalu ditemenin sama bokap gua. Ya ada baiknya sih, karena kan kalau ya kita nggak bisa bohong lah, kalau kita masih muda, emosi masih menggebu-gebu kan. Jadi masih belum stabil lah emosinya. Wow, macet banget ya, kalian bisa lihat. Masih jam 2:30 tapi udah macet banget. 2:30 lewat lah. Lanjut lagi. Gua pertama kali dibolehin naik motor sendiri itu setelah gue punya SIM. Jadi gue nggak tahu ya sekarang masih atau enggak. Cuman saat
waktu umur gue 16 tahun, gue dikasih sama teman gue kalau dia udah punya SIM, dan gue tanya ke kantor polisi dekat rumah, dan ternyata 16 tahun itu boleh bikin SIM. Cuman karena belum punya KTP dulu, disuruh pakai kartu pelajar sama kartu keluarga, sama KTP orang tua kalau nggak salah, gue lupa, udah lama soalnya. Nah, jadi setelah itu gue bikin SIM, baru deh naik motor pertama gue itu 883 custom Harley Davidson. Wis, ada GS. .883 custom. Nah, habis itu gue inget banget umur gue waktu itu 16 tahun. Gue keliling, muter-muter keliling Jakarta itu sekitar 2 bulan 3 bulan lah, setiap minggu doang. Terus Desembernya gue touring Jakarta ke Palembang, umur masih 16. Di situ gue bener-bener kayak, wah gila, gue umur 16 tahun. Gue mikirnya karena gue paling muda, ya semuanya bawa bapak, pasti bawa motornya pelan-pelan. Dan ternyata gue salah, gue bener-bener salah. Jadi gue ikut touring Harley itu dan bawa motornya semua gila-gila. Cuman ya tetap safety riding sih, cuman ya emang dasarnya bawanya gila semua kali ya. Aduh, macet banget parah, panas lagi di motor. Jadi pas touring itu Jakarta, jadi rutenya tuh Jakarta, Lampung terus ke Lahat baru ke Palembang. Wah, nggak muat nih. Itu gue bener-bener amazed karena coba kalian bayangin, gue waktu itu umur 16 tahun, gue touring naik motor besar, dan gue satu-satunya yang umurnya di bawah 30. Nah, gue mikirnya mereka bakalan pelan, jadi gue sama sekali nggak lihat speedometer waktu itu. Dan saat gue lihat speedometer, terus itu tuh bener-bener kayak, wah anjir, udah 160, kecepatannya udah 160 km per jam. Dan gue bener-bener shock. Gue udah bawaannya udah pengen ngerem. Jadi gue nggak tahu, otomatis kayak ke bawah gitu loh. Dan gue ya rada takut sih, secara gue masih pemula gitu kan waktu itu. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu, gue sering touring. Itu merupakan salah satu hobi gue, touring. Jadi karena kebetulan juga bokap gue senang touring, dan karena touring itulah bonding gue dan bokap gue itu bisa dekat. Karena kebetulan ya dia sibuk, gue juga sekarang lagi sibuk untuk menyelesaikan studi gue. Jadi cuman pas touring doang lah istilahnya gue bener-bener bisa bareng-bareng terus sama dia. Nah, itu alasan kenapa gue juga sangat-sangat suka naik motor, karena gue bisa ada bonding dengan bokap gue. Lalu sekitar tahun 2012 gue touring ke Bromo. Jadi Jakarta, Jogja Bromo, terus Bromo Surabaya, baru balik lagi Jakarta. Nah, di situ gue sangat-sangat excited. Pertama itu kalau kalian tahu, kalau kita naik jalan darat mau masuk ke Kota Malang, itu ada daerah namanya Pujon. Itu benar-benar enak banget. Jalanannya itu banyak sekali tikungan-tikungan, dan view-nya tuh benar-benar wah. Jadi kirinya tebing,
kanannya tuh ya jurang sih, cuman pemandangannya bagus kalau menurut gue ya. Dan suasananya karena dataran tinggi, sejuk gitu. Nah itu jalanan yang menurut gue enak banget untuk dilewatin. Nah terus pas gue touring ke sana juga ke Bromo, dari Malang itu mau naik ke Bromo gue lewat jalan namanya Nongko Jajar. Nah jadi gue pas touring itu pas lagi nyepi. Gue nggak tahu bener atau enggak, tapi katanya di daerah Bromo itu masih banyak orang Hindu kan. Nah karena kalau nyepi tuh kan nggak boleh ngapa-ngapain, diem di rumah, terus lampu juga dimatiin gitu bukan sih. Pokoknya di sana tuh jadi gelap banget. Dan kebetulan karena emang rutenya cukup jauh, gue baru nyampe di Bromonya itu agak malam gitu kan. Sebenarnya sih dari pas Malangnya masuk Nongko Jajar pertama 10 km pertama itu jalannya enak banget, belok-belok sama kayak yang di Pujon. Tapi setelah itu wah parah, jalanannya bukan aspal, bukan tanah, batu. Jadi kalau kita lewat, batunya tuh keluar-keluar, loncat-loncat gitu. Dan itu bener-bener wah itu serem banget sih. Kalau menurut gue itu bener-bener ekstrim. Gue bawa motor bobot 500 kilo lewat jalan kayak gitu, kondisi malam, nggak ada penerangan sama sekali. Dan di situ ada bokap gue juga. Bokap gue selalu ngomelin gue setiap kali berhenti, kamu jangan ngebut-ngebut, kamu jangan ngebut-ngebut. Tapi tetap gue ngeyel. Dan suatu ketika di situ, percaya nggak percaya, gue yang nolongin bokap gue jatuh. Jadi ceritanya bokap gue lagi lewat, gue di belakang bokap gue persis. Dia lagi lewat, terus tiba-tiba dari atas gitu ada longsor. Motornya ketimpahan longsor. Terus jatuh. Akhirnya gue yang bantuin. Itu percaya nggak percaya sih. Terus sebenarnya masih banyak sih pengalaman-pengalaman gue touring. Ya gue, karena touring tuh udah kayak obat stres buat gue. Pernah juga gue touring ke Padang. Jadi dari Pekanbaru mau ke Padang itu gue bener-bener ngerasa kalau kalian pernah pasti tahu jalan puncak kan, belokan itu enak. Cuman kalau buat gue itu kurang. Maksudnya kurangnya dalam artian terlalu sedikit jaraknya gitu kan. Dari Pekanbaru itu ke Padang itu kira-kira 4 jam nonstop. Itu kalian ketemu tikungan semua. Gue sampai capek, maksudnya kayak buset dah, ini tikungan gak berhenti-berhenti. Itu tuh bener-bener capek banget. Tapi seru banget. Kelok 44. Kalian wah kalau coba deh naik motor ke sana. Terus titik 0 Sabang, banyak banget rute-rute destinasi naik motor di Indonesia tuh yang keren-keren, sumpah. Terus Sulawesi juga, Manado, Makassar tuh jalanannya gila, enak-enak banget. Terus Nusa Tenggara Timur tuh Labuan Bajo, Parigi tuh juga jalanannya keren-keren, cuman agak panas di dekat situ ya. Ya banyak lah. Gue sih bercita-cita pengen bisa touring berdua doang sama bokap gue, sama adik gue. Kalau anak gue mungkin belum ya, soalnya gue masih belum berkeluarga. Pengen banget touring muterin Indonesia bareng-bareng, pengen banget. Pengenannya juga gue pengen touring di Amerika, pengen banget sih. Ya siapa sih yang nggak mau? Ya semoga aja sih bisa tercapai suatu saat. Ya semoga juga kalian yang punya keinginan bisa tercapai ya keinginannya, apapun itu. Ya mungkin segini dulu video nggak jelas ini.
Mohon maaf kalau gue ngebacot nggak jelas. Gue mau ngucapin terima kasih sama kalian udah subscribe channel gue, udah like, udah komen, udah share. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Ya segini aja dari gue. Pokoknya jangan lupa bahagia dengan naik motor, tetap safe ride. Just enjoy the ride and let the wind free your mind. Manalus Motovlog signing out. Dadah.